Kali ini kita akan membahas globalisasi dan sosiologi agama. Globalisasi dan agama dari sudut pandang sosiologi agama. Istilah globalisasi ini akan menjadi tantangan tersendiri karena tidak ada kesatuan atau kesepakatan dalam menggunakan istilah dan definisi. Ada pepatah mengatakan bahwa agama sering dianggap sebagai perkembangan yang lambat, bahkan menghambat daripada pembangunan dibandingkan dengan perkembangan bidang ekonomi, politik, teknologi. Nah, adapun anggapan agama tidak memiliki peran di jantung globalisasi atau terpisah dengan globalisasi. Ulrich Beck mencoba untuk memetakan kontur medan sematik ke dalam 3 model daripada globalisasi. Pertama itu adalah globalitas, kondisi dunia saat ini. Kemudian disebut dengan kedua itu adalah globalisasi, proses di seluruh dunia, dan globalisme, ideologi daripada globalisasi. Thomas Crossdas juga menguraikan 3 hubungan yang saling berkorelasi atau kausal. Pertama, globalisasi dan agama. Jadi dia melihat agama dan globalisasi ini terpisah satu dengan yang lain. Melihat globalisasi itu seharusnya menjadi bagian dari perpanjangan dari proses modernisasi. Stuttgart juga melihat modernitas itu seharusnya memiliki pengaruh melebur budaya, identitas, etnis, dan agama. Sedangkan globalisasi sebaliknya mengambil bagian daripada penemuan kembali, baik pun budaya, identitas, dan etnis. Sebagaimana kita ketahui, versi pertama dari teori modernisasi yaitu sekularisasi adalah kekecewaan terhadap agama, hipotesis menghilangnya agama dari ruang publik. Teori ini pertama ini ternyata gagal melakukan yang disebut dengan pembaharuan atau desekularisasi dalam masyarakat modern. Model yang kedua, agama itu mengalami yang disebut dengan perubahan, adaptasi, lalu mengambil bentuk pluralistik, individualistik, hibrida. Kehadiran daripada globalisasi memfasilitasi daripada transformasi agama. Bagaimana kita ketahui agama yang sekarang ini, agama kontemporer. Dalam konteks globalisasi, agama tidak hanya gagal menghilangkan dari panggung publik dan politik, bahkan mengambil alih panggung publik untuk memainkan peran utama, tetapi terkadang juga samar gitu dalam masyarakat modern. Ada konsep bahwa agama itu membangun ulang tatanan sesuai dengan versinya. Dengan demikian, globalisasi dan modernisasi itu sebenarnya tidak memiliki hubungan dalam bentuk dan prosesnya, tapi terdapat kesamaan dalam pengaruhnya. Nah, pada dasarnya modernisasi seharusnya lebih dianggap sebagai proses sejarah, sementara globalisasi itu dilihat sebagai proses geografis, baik dari evolusi kepercayaan sampai praktik keagamaan. Si Crossdas melihat citra globalisasi itu digambarkan sebagai perpanjangan daripada modernisasi global. Si Crossdas juga menyatakan bahwa globalisasi itu memiliki dimensi yang sama seperti agama keselamatan yang imanen. Sampai batas tertentu atau dalam kondisi tertentu, globalisasi kemudian mirip-mirip atau menyerupai doktrin agama. Itu disebut dengan narasi eskatologis, seperti halnya juga menggambarkan globalisasi itu jalan menuju pergeseran dari peradaban modern yang disebut dengan logos atau yang disebut dengan peradaban kuno mitos menuju ke peradaban dunia yang disebut dengan holos, yaitu global. Sebuah dunia di mana manusia dan masyarakat itu terhubung dan saling dependen kayak gitu. Agama kontemporer sekarang itu terjadi antara dua benturan, yaitu ideologi mistis di mana untuk menyeimbangi saintis. Dalam ranah globalisasi, terdapat wajah ganda daripada globalisasi. Kondisi globalisasi selain menawarkan perdamaian, keharmonisan di satu sisi lain citra globalisasi itu atau citra globalitas itu sangat kontras dengan gambaran dunia yang dengan perdamaian, keharmonisan, juga penuh dengan ketegangan, bahkan menciptakan yang disebut dengan intoleransi globalisasi. Globalisasi dipenuhi dengan kekerasan, fundamentalisme, teroris, peperangan yang berdarah-darah di setiap wilayah dunia. Jürgen Meyer dalam bukunya Religion
Global Civil Society bahwa dia melihat kehadiran fundamental atau fundamentalisme ini sebagai anti daripada globalisme. Jadi agama ingin mengambil alih ruang publik dalam jaringan transnasional, atau ada upaya untuk membentuk kembali norma-norma kewarganegaraan di jantung bangsa baik pun negara. Jadi agama ingin membentuk semacam citra dunia yang sesuai dengan agama, kayak gitu. Ya, ini juga merupakan, menurut Robertson, merupakan ketegangan antara partikularisme dan universalisme. Bagi Water, bentuk-bentuk dari fundamentalisme yang mengglobal ini tidak lain daripada reaksi terhadap keberpihakan agama, terutama agama non-Barat terhadap model daripada individualisme Protestan, gitu. Menurut Myers, globalisasi karenanya menawarkan yang disebut dengan panggung kekerasan agama dalam sebuah teater agama, kayak gitu. Jadi premis dasar dari teori studi globalisasi yaitu pertama teori tentang sistem dunia, ya, di mana struktur kesatuan dunia untuk selanjutnya ditata sebagai masyarakat tunggal. Nah, ada tertanam kuat dari perspektif sosiologis, misalnya Durkheim, bahwa masyarakat itu adalah matrik konseptual untuk memahami agama. Niklas Luhmann misalnya, masyarakat itu adalah ditandai dengan mode dan bentuk daripada komunikasi. Sementara disanggah misalnya dilanjutkan oleh Beyer, karena itu masyarakat itu harus bisa dipahami dengan teori yang disebut dengan masyarakat global. Jadi sistem agama global di mana dia adalah semacam perancang atau perintis dalam istilah Beyer. Jadi bukanlah tradisi agama yang telah berubah menjadi global, melainkan yang berubah itu adalah doktrin dan praktik dari keagamaan itu yang menyebar ke seluruh dunia. Jadi agama global ini mengasumsikan keragaman bentuk dan ekspresi dan melambangkan salah satu subsistem dari masyarakat global. Ya, juga menggambarkan diferensiasi sosial, kayak gitu. Oleh karena itu, konstruksi kategori daripada tindakan atau cara komunikasi agama itu dapat kita lihat atau termanifestasi dari terutama berbagai bentuk institusi sosial. Max Weber misalnya, dia melihat antara yang disebut dengan melihat agama dunia yang disebutnya dengan dinamika ekspansi dan logika yang melekat pada etnis agama. Apa yang disebut dengan dinamika ekspansi ini disebut oleh Jürgen Meyer sebagai transnasionalisme dan diaspora. Jadi Sikros-Das melihat membedakan dinamika ekspansi ini dibagi ke dalam dua, misionisasi dan versus migrasi, ya. Dia menambahkan lagi dua proses lainnya yang disebut dengan mobilitas, difusi non-migrasi, dan mediasi, kayak gitu, atau difusi penyebarannya. Akibatnya globalisasi misalnya menurut Hannes mirip-mirip dengan konsep cosmopolitans. Nah, dalam konteks globalisasi terdapat dua isu yang cukup kontroversial, yaitu pertama adalah agama dunia, globalisasi dalam agama dunia, dan satu sisinya adalah gerakan keagamaan baru. Tidak ada globalisasi agama dalam pengertian ini. Jadi masalahnya bagaimana cara kita mengidentifikasi proses agama mana yang mengalami yang disebut dengan globalisasi agama itu. Di satu sisi, studi globalisasi ini merujuk pada agama dalam kondisi global yang perlu dicatat, dan di sisi lain
dalam sudut pandang sosiologi dan antropologi, ya, juga mengamati secara lokal pada tingkat yang disebut dengan transnasional, yaitu proses yang luas atau strategi dari misionaris dan migrasi, kayak gitu. Sekte atau gereja yang terhubung ke dalam jejaring dan kehidupan tradisi melalui proses yang mengalami perubahan. Misalnya Derrida melihat atau menurutnya disebut dengan gagasan juga ekspansi global, begitu. Jadi misionaris dan atau migrasi itu disebut juga dengan ekspansi global. Dalam paradigma yang sistemik dari Bayer, bagaimanapun monoteisme Barat dan terutama kekristenan secara khususnya, ya, telah dibentuk lebih banyak lagi pada tataran struktural daripada tataran kultural, bentuk suatu sistem keagamaan global. Jadi menurut Bayer, sistem keagamaan global itu memiliki tanda atau asal-usul dan perkembangan awalnya dalam masyarakat kekristenan. Atau sistem global itu karena itu terlihat agak Kristen, begitu, bukan dalam arti agama, tetapi hanya dalam arti paralel dengan cara melihat globalisasi seperti westernisasi. Jadi oleh karena itu, tradisi keagamaan dunia kontemporer telah memahami atau mengambil posisi pemulaan, baik itu pada tolak ukur struktural atau fungsional kekristenan, sebuah tradisi yang telah memisahkan yang sakral dan yang profan, yang telah membawa kepada tatanan semacam otonom khusus dari lingkup agama dan lingkup kehidupan lainnya. Dan terakhir mendefinisikan kembali semacam spasialitas dari sosial dan budaya sebagai konsekuensi dari konfrontasi baru-baru ini, yaitu dengan ideologi sekularisasinya. Jadi akibatnya sistem keagamaan global terdiferensiasi secara sosial, juga karena keselarasan antara tradisi non-Kristen atau non-Barat pada model dari para pandangan teolog. Ada konsekuensi dari globalisasi itu adalah dapat misalnya juga dapat dibayangkan sebagai pembawa komunitas ekumenis global yang juga beragam, kayak gitu. Nah, beberapa keagamaan yang mengglobal, yang lainnya juga menyesuaikan diri dengan pengaturan global, dan gerakan yang disebut misalnya gerakan zaman baru, ya, terbelah antara persatuan dan keragaman, tetapi juga mewujudkan yang disebut dengan global atau keagamaan global baru. Nah, karena semacam ada kebenaran doktrinal dan praktis mereka, karena dinamika mereka juga berkembang, gitu. Keagamaan baik pun daripada doktrin, praktis ritual, dan dinamika mereka berkembang, makanya keagamaan itu juga menyesuaikan. Nah, lingkup agama-agama yang terglobalisasi ini sama sekali tidak terbatas pada agama-agama yang dilembagakan atau sistem yang sudah baik. Dalam globalitas, fenomena yang lain, ya, misalnya apalagi terikat pada kodifikasi doktrin atau normatif praksis, begitu, juga bisa dapat dipahami. Bentuk-bentuk religiositas populer telah ditentang, juga telah diadaptasi dan muncul kembali di jantung masyarakat kontemporer. Jadi mirip dengan teori modernitas, globalisasi tampaknya mempercepat semacam proses kebangkitan kembali tradisi keagamaan populer, begitu. Tradisi keagamaan populer tidak hanya menolak atau melakukan merevitalisasi, mereka juga mengglobal. Jadi mengikuti daripada hipotesisnya David Christdater, analogis, misalnya dia menampilkan analogis agama yang benar itu secara global berdampingan dengan fenomena colonization, McDonaldization, Disneyization daripada dunia. Jadi jika kita menganggap serius Coca-Cola, McDonald, dan Disney sebagai
transnasional agama, maka juga agama-agama populer juga bisa kita lihat sebagai transnasional agama juga dari perspektif seperti itu. Nah, walaupun perspektif ini pada kenyataannya heuristik gitu. Lebih jauh lagi misalnya untuk mensyaratkan bahwa proses penyebaran atau bentuk-bentuk agama populer ini sejalan dengan mode difusi agama-agama dunia, atau dalam bayang-bayang kemunculan daripada agama-agama populer ini terjadinya kemerosotan yang disebut dengan kemerosotan monoteisme, ya, atau monoteisme sudah agak tergerus kayak gitu. Menurut sosiologi Prancis, Luca menyebutkan bahwa terjadi balas dendam tradisi lisan kepada tradisi tulisan kayak gitu. Ya. Jadi di sini sekali lagi orang dapat mengamati kasus-kasus di mana agama-agama etnis sekarang itu bisa menjadi universal dan mengglobal, dan banyak kebangkitan misalnya magis yang populer kayak gitu. Dalam banyak kasus analisis ini tetap berulang, ya, atau berpola terbatas pada studi sistem agama atau tradisi sejauh mereka terlibat dalam proses global. Jadi para pendiri seperti Marx, Durkheim, Weber yang semuanya adalah ahli daripada teori modernisasi atau modernitas, kita bisa menggunakan mereka walaupun tidak satupun mereka berbicara tentang globalisasi. Memang masalah utama tidak hanya terletak pada upaya untuk menyoroti dinamika perubahan agama, tetapi juga menjelaskan apa dan bagaimana agama bisa beradaptasi dalam globalisasi. Nah, dalam teori pertama dan mungkin yang sangat luas dipakai, agama seperti budaya dan masyarakat diduga mengalami juga proses detradisionalisasi dalam kaitannya dengan proses yang lebih luas daripada modernisasi. Dengan kata lain misalnya disebut dengan dekulturalisasi atau denasionalisasi, yang terdiri dari disasosiasi antara sistem keagamaan dan konteks sosial kultural yang tradisional. Nah, dan sesuai dengan proses dan serupa misalnya teritorialisasi atau transnasionalisme empiris dan ideologi yang mengarah kepada transnasionalis dan ideologi universalisasi kayak gitu. Jadi globalisasi karenanya berkontribusi pada reteritorialisasi politik atau membangun ulang baik pun identitas agama pada tingkat yang lebih luas atau pada seluruh atau setiap peradaban. Bahkan kita sering bisa melihat latihan-latihan spiritual di antara orang-orang hanya secara longgar atau bisa dilakukan secara individu, bisa saja terhubung dengan sistem sosial keagamaan yang sudah dilembagakan, atau bisa juga terhubung dengan yang nasional, identitas nasional. Dengan demikian bisa terkait dengan yang disebut dengan nasionalisme spiritual, seperti yang dilakukan atau diteliti oleh Peter van der Veer. Nah, teritorialitas ini masih memainkan peran penting dalam ranah yang disebut dengan ranah sosial imajinasi dalam menciptakan atau membangun kembali yang disebut dengan wilayah simbolik, dalam membangun yang disebut dengan topologi ideologi keberadaan agama Barat versus Timur gitu. Dan itu juga mengasumsikan lebih banyak bentuk fisik, juga bentuk fisik dari keagamaan, juga keagamaan sambil juga berdamai dengan kinerja ritual atau liturginya, pengejauhan tahan pengalaman keagamaan, bahkan terjadinya disebut dengan saklarisasi daripada ruang sosial.
Nah, salah satu perubahan paling kritis dalam agama adalah dalam pengaturan global mungkin adalah pergeseran dari bidang agama, ya, pergeseran dari bidang agama. Jadi menurut Weber atau Bourdieu, norma-norma masyarakat yang dimonopoli yang berkaitan dengan barang-barang simbolis dipegang oleh otoritas-otoritas yang sah dari lembaga keagamaan, pada akhirnya masuk ke ranah yang disebut dengan pasar spiritual, ya, atau juga bisa diberi label agama supermarket atau marketplace. Nah, di mana norma-norma yang dominan bukanlah menuntut kepada kepatuhan dari penganutnya bagi pemeluknya, tapi membutuhkan yang disebut atau memenuhi keinginan daripada konsumen, yaitu konsumsi agama. Jadi agama dalam pendekatan pasar, jadi terhadap agama, atau kita meminjam model atau terminologi ekonomi dan membaginya menjadi dua model, nah berbeda namun juga saling melengkapi. Yang pertama yaitu pluralisme, yaitu bertujuan untuk menonjolkan atau mempromosikan penyesuaian organisasi agama dengan logika kontemporer, serta untuk melakukan yang disebut dengan penawaran dan permintaan, ya. Yang kedua didasarkan pada sosiologi individu, sosiologi religius daripada individu, dianggap sebagai consumerized agama, bahwa orang memilih agama yang dipilih atau sesuai dengan elemen supermarket spiritual yang digunakan untuk kepentingan pribadi, atau eksistensi tradisi agama menjadi denominasi multikulturalisme, di mana agama-agama hidup berdampingan dalam ruang politik tetapi mempertahankan batas dan teritorial baik budaya dan sosial di antara mereka, di mana agama-agama bisa berbaur, ya, habis itu melakukan penyebaran misi, menginjil, bahkan mungkin atau dalam proses yang cukup lama. Jadi dalam hal ini mengungkapkan keragaman yang luas, agama-agama global atau agama-agama kontemporer memberikan keragaman yang luas dan tanggapan masyarakat terhadap keragaman agama dalam konteks globalisasi. Jadi akibatnya agama-agama baik pun tradisional maupun baru tunduk pada yang disebut dengan dialektika universalisasi, baik khusus maupun umum, mengikuti model yang dibingkai oleh misalnya Robertson, bahwa masyarakat dan budaya dalam pengaturan global, kayak gitu. Friedman juga menggambarkan sebagai yang disebut dengan dialektika kanibalisme, antara kecenderungan daripada homogenitas dan kecenderungan heterogenitas dari proses transformasi yang tidak selalu terkait dengan modernisasi baik maupun globalisasi, ya. Krosdas juga menganggap bahwa globalisasi itu adalah teater di mana imajinasi keagamaan tertanam dalam ekonomi global dan teknologi. Salah satu misalnya gerakan spiritual atau gerakan pribumi baru atau gerakan lokal baru, ya, di mana arus global sekarang berbalik menyerang ke barat. Kalau dulu barat menyerang ke berbagai penjuru begitu, sekarang berbalik menyerang kembali ke barat.